Bagaimana Presiden Prabowo dipermalukan oleh orang dekat dan buzzer-buzzernya sendiri. Mari kita cek kasus Ibu Susana dan isu upah pengupas bawang 700.000 per kilogram. Ternyata Ibu Susana bukan buruh pengupas bawang. Presiden Prabowo benar-benar dipermalukan di sini. Istana dan buzzernya juga tidak satu sikap, tidak satu suara merespon masalah ini. Ada istana bagian pinggir bilang Presiden Prabowo salah baca teks pidatonya, salah ucap. Harusnya Rp700 per kilogram, bukan Rp700.000 per kilogram. Seraya memelas, mereka bilang manusia kan tempatnya salah dan lupa. Presiden Prabowo juga manusia. Oke, kita terima. Tapi mengapa setelah itu mengklarifikasinya? Setelah Prabowo berpidato, penggalan upah mengupas bawang Rp700.000 per kilogram sudah mulai menyebar. Kalau mereka benar-benar ingin melindungi Presiden Prabowo, harusnya klarifikasi dari awal dan cepat-cepat. Salah ucap itu memang biasa, tapi membiarkan kesalahan, bahkan mendiamkan, berarti Anda bukan mendukungnya, tapi ikut menjerumuskannya. Karena setelah isu ini viral, mereka yang klarifikasi malah semakin meramaikan isu ini. Mungkin karena mereka sudah terlalu banyak menerima fasilitas sehingga gerakannya lambat dan lemot. Tapi yang menarik respon istana di pusatnya. Mensesnek yang bilang masih mau cek soal pidato presiden soal upah mengupas bawang 700.000 per kilogram. Astaga naga, apalagi yang mau dicek? Barisannya sendiri sudah teriak itu salah baca, salah ucap. Jawaban Mensesnek malah bikin isu ini semakin ramai. Dan datanglah Komdigi yang malah bikin kobaran api semakin meraksasa. Ibu Susana ternyata bukan pengupas bawang seperti kata Presiden Prabowo, tapi buruh jahit kain perca dengan upah Rp700 per kilogram di pagi sampai siang dan pencuci omprengan di SPPG dari siang sampai sore. Saya tidak tahu apa tujuan Komdigi menulis hal itu. Apa mau semakin mempermalukan Presiden Prabowo? Saya sih tidak peduli sebenarnya. Yang saya pedulikan nasib Ibu Susana. Orang kecil yang diseret-seret dalam pusaran kejahilan, orang-orang yang mau menjilat Presiden Prabowo tapi malah mempermalukannya. Kira orang yang sehat nalarnya ya pasti tahu bahwa Pak Prabowo itu salah ucap ya, tentang upah mengupas bawang Rp700.000 per kilogram itu ya pasti salah ucap. Tapi saya juga yakin kalau Pak Prabowo itu salah ucap waktu ngomong 700.000 per kilo untuk upah mengupas bawang. Tapi kalau tiap pidato salah, tiap ngomong salah, kira-kira yang salah itu yang nulis skripnya pidato, apa emang nggak dibaca, apa yang ngasih laporan, apa gimana Pak? Hitung-hitungan ya salah. Pidato dikasih teks nggak dibaca, nggak dikasih teks ngawur, ngelantur kemana-mana omongannya. Logikanya manusia itu Pak, kalau ngomong, kalau ada yang salah, kan di sekitarnya itu klarifikasi Pak, orang tepuk tangan malahan. Nah ini wis salah, malah tepuk tangan. Anak buahnya itu, kayak padi, penggilingan padi 2 triliun, tepuk tangan. Hasil sawah 1 hektar 40 ton, tepuk tangan. Ngupas bawang upaya 700.000, tepuk tangan. Jagung 70.000 per kilo, tepuk tangan. Kira-kira tuh yang denger di ruangan itu tuh ngerti nggak toh? Indonesia tuh harga-harga pokok, harga jagung, harga beras, harga minyak, harga bawang tuh ngerti nggak Pak? Anggota-anggota yang di dalam ruangan itu. Wis salah kok ditepuk tangan. Kalau kita Pak mikir manusia itu ya, manusia itu kalau berpikir ketika kita ngucap salah nih, misalnya aku 5 tambah 3 9, kan langsung tak ralat nih, otak kan langsung ngeralat Pak, langsung otomatis ngeralat itu kalau masih nyambung utak sama mulut itu langsung oh iya maaf saya ralat, 5 tambah 3 itu 8 bukan 9, kan gitu Pak, langsung to the point gitu, enggak nunggu keesokan harinya klarifikasi. Itu pun nunggu viral baru klarifikasi. Dikit-dikit saya dapat laporan segini. Ngapa nggak ngecek langsung? Kok dikit-dikit laporan? Mek tugas saya pimpinan cuma mendapatkan laporan. Aku ya iso Pak. Mek duduk tok. Tinggal nunggu laporan dari anak buah. Nggak usah aku turun ke lapangan. Dikit-dikit kok mendapat laporan. Ngapa nggak ngecek sendiri?
ngecek harga sembako itu turun ke pasar, yang sebenarnya harga bawang berapa, harga jagung berapa, nggak asal nyeplos ngasih info ke masyarakat itu. Saya tuh hidup di zaman 7 presiden, Pak. Nggak ada tuh yang tiap presiden ngomong salah tiap pidato tuh. Kayak Pak Soeharto waktu aku masih kecil, perasaan nggak pernah ngomong ngawur, ngomong salah, nggak pernah Pak Soeharto. Apalagi Pak Soeharto orangnya tenang. Bu Mega nggak seberapa saya tahu. Habibie orangnya tenang. Pak SBY orangnya ya tenang. Nggak pernah dengar Pak SBY ngomong ngawur, ngomong asal-asalan. Apalagi Pak Jokowi orangnya diem, pendiam, nggak banyak ngomong. Nggak pernah juga tak dengar salah pidato, salah ucap, salah ngitung, salah semua. Ya baru tahun ini semenjak dipimpin yang terakhir ini, tiap pidato bikin khawatir, Pak. Saya tuh kalau presiden pidato, Pak, deg-degan, mesti yang salah. Entah salah ngitung, salah ngucap, entah apa, pasti ada yang salah. Jadi kalau pidato tuh siap-siap khawatir, pasti ada ujung-ujung klarifikasi. Ora lho Pak Prabowo, sampeyan ki kok iso-isone ngomong wong ngoncek brambang iku opahe sekilo 700.000 ki lho Pak. Jane sampeyan ngerti ora kahanane Indonesia ki rego brambang, rego minyak, rego pitik, rego ndok niki ngerti ora Pak sampeyan iki Pak? Wingi sampeyan ngomong penggilingan padi hasil per bulan 2 triliun. Lah kuwi iki nggiling padi apa nggiling emas, Pak? Aku jadi ngempet kat ini nggih. Arep ngomong. Mek saiki wis keterlaluan, Pak. Mosok wong ngoncek brambang opahe 700, wong regone brambang iku 30, 40 iki, Pak. Jan keterlaluan Pak sampean iki, Pak. Aku ngene iki sebagai pemilih sampean izin karo wong sing mbiyen tau tak jak padu, Pak. Izin tenan, Pak. Wis mbuh, nah, ketemu wis izin tenan aku. Belani sampean tak belani malah koyo ngono. Sosok Susana yang disebut Presiden Prabowo sebagai tukang kupas bawang 700.000 per kilo, ternyata sebagai penjahit kain majun. Selain itu, ia bekerja di SPPG atau Dapur MBG, serta menjadi penerima manfaat PKH bersama keluarganya. Link kisah Susana sempat dimuat di situs Komdigi dan menghilang pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 19.45 WIB. Memang rakyat Indonesia ini, Pak, selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, udah nggak ada lagi yang bisa dipercaya, Pak. Rakyat Indonesia ini satu-satunya yang bisa dipercaya ini cuman Tuhan Yang Maha Esa. Dari mulai aparatnya, Pak, aparat desa, camat, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, nggak ada satupun yang bisa dipercaya, Pak. Padahal kemarin-kemarin tuh masih ada harapan percaya sama presiden. Lah malah presidennya ngibul. Nih ya, logika nih. Seandainya ibu itu emang bukan pengupas bawang, ternyata ibu itu penjahit majun dan pegawai MBG. Mungkin nih dari stafnya Bapak, Pak, ini Pak, ada masyarakat ibu-ibu pengupas bawang dengan detailnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya mungkin stafnya Bapak itu yang bohongin Bapak. Tapi kan Bapak kan harus cross check loh. Sekarang setelah stafnya Bapak aja nggak menghargai Bapak sebagai pimpinan, mosok dihapusi, mosok pimpinannya dihapusi sama anak buah terus menerus. Masalah sapi 28.000 ekor, nggak taunya cuman berbentuk Royco, Masako, lele berapa ribu ekor, nyatanya yang enggak. Sekarang yang bukan pengupas bawang disebut seolah-olah pengupas bawang, ternyata pegawai MBG. Bapak tuh nggak ada wibawanya, Pak, di hadapan karyawan anak buahnya Bapak sendiri tuh. Bapak tuh nggak ada wibawanya, nggak ada yang benar-benar menghargai Bapak, menghormati Bapak tuh nggak ada, Pak. Mereka tuh cari muka biar
diangkat menjadi ini, menjadi itu. Bapak tuh nggak punya harga diri Pak di depan anak buah Bapak tuh. Bapak tuh harus seleksi mana yang benar-benar mendukung program Bapak, mana yang benar-benar berjuang untuk Indonesia, mana yang benar-benar membela Bapak. 80% tak rasa anak buahnya Bapak tuh itu nusuk dari belakang Pak, menjerumuskan Bapak biar salah terus. Entah juga kalau Bapaknya ikut-ikutan, saya juga nggak tahu. Harusnya kan sebagai pimpinan Bapak tuh cross check, bener nggak ini tuh yang disampaikan itu, sebelum tak sampaikan ke masyarakat Indonesia nih. Kira-kira bener nggak orang ini tuh pengumpas bawang atau apa yang dilaporkan tuh di cross check dulu sebaiknya tuh Pak. Nggak asal terima laporan terus ngomong di podium pidato, nggak taunya yang diomongkan salah semua. Malah Bapak jadi buli-bulian rakyat Pak, gara-gara anak buahnya Bapak yang kopior semua itu.